Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Tanganmu terbuka dan berkata, marilah kepadaku, hai yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang daripadaku, karena kuk yang daripadaku ringan dan enak. Hari ini Tuhan, kami tahu ketika kami dipasangkan kuk untuk menyelamatkan kami, Engkau mau berjalan bersama dengan kami. Kuk yang ringan dan enak ini karena Engkau yang menanggungnya bagi kami. Tapi apa yang sudah Kau tanggung, hasilnya Kau beri bagi kami. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami diangkat menjadi anak-Mu. Dan Engkau bukan hanya ngomong bilang kami anak, Kau buktikan itu Tuhan. Engkau beri roh yang sama, DNA yang sama yang ada di dalam diri Yesus. DNA yang sama, roh yang sama, Kau beri kepada kami. Sehingga kami bukan sedang meniru Yesus, tapi Kau jadikan kami serupa Yesus. Kami semuanya boleh menjadi anak-anak Bapa, serupa Bapa kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Holy Spirit God. Saat ini biar Roh Kudus mengalir bekerja. Kami boleh rest in the Word of God, rest in the Word of Christ. Kami boleh mengalami sabat di dalam firman Kristus. Kami boleh mengalami sabat karena Roh Kudus yang bekerja. Kami percaya kami berbuah buah lebat. Bukan buah perbuatan kami, tapi buah roh. Berbuah roh. Terima kasih Bapa. Kami sambut, kami percaya, kami terima. Semua yang menyambut dan percaya terima. Katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Woo. Kita bukan pecundang, kita pemenang. Amin. Setiap minggu kita kumpul saudara, bukan sedang datang Tuhan, ampuni aku, kuduskan aku, kuatkan aku. Tapi kita sedang datang merayakan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah buat bagi hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah saudara, dalam waktu singkat ini saudara, saya ingin bagikan tentang rest in the word. Bagaimana kita mengalami sabat dalam firman Kristus. Mesti jelas, bukan firman Tuhan, firman Kristus. Oh tentu firman Kristus ini Tuhan saudara. Tapi kalau hanya firman Tuhan itu sama, ya, itu universal saudara. Tapi Kristus, nah ini beda saudara, ya. Lalu saudara, yang kedua pagi ini saudara, saya ingin bagikan tentang rest in the Spirit of God. Kita semua sudah tahu firman Tuhan jelas berkata, dan ini orang Kristen ketika ditanyain ini ternyata bengong juga. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, ini 50-50 nggak? Kuat dan gagah iya, roh juga iya, begitu nggak? Salah satu, bukan kuat, bukan gagah, udah. Saudara, berapa banyak orang nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, gara-gara apa? Pak, aku belum siap. Ketahuilah saudara, kalau saudara berani bilang engkau sudah siap, berarti engkau sudah sempurna, engkau nggak butuh Tuhan. Haleluya. Ya. Dan kalau saudara merasa engkau sudah sempurna hari ini, segera check out. Karena 5 menit lagi engkau nggak sempurna. Begitu ketemu tukang parkir nggak senyum, engkau bisa marah nanti saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saudara, bukan kuat, bukan. Maka itu kita berani ikut Tuhan, menghampiri tahta kudusnya dengan berani, bukan karena kita mampu. Bukan karena kita baik, saudara. All by His grace, complete, abundant grace. Nah, saya ingin mengajak kita melihat, saudara, ayat yang mungkin cukup terkenal, tapi sayangnya, saudara, seringkali nggak lengkap begitu loh. Kisah Rasul pasal yang ke-15 berbicara tentang pemulihan Pondok Daud. Daud adalah seorang yang mendapat kasih karunia. Oh, kalau bukan kasih karunia, saudara, ini pembunuh berencana. Hukuman seumur hidup, hukuman mati. Ngambil istri orang, ya apa toh? Coba kalau saudara punya gembala,
Beda. Kalau di sini, kalau ada seorang gembala, saudara, waduh, coba melakukan pembunuhan berencana, ambil istri orang. Saya rasa, saudara, bukan hanya jemaat yang nggak mau, anak-anaknya juga pada kabur semua, saudara. Kalau bukan anugerah, saudara, siapa Daud? Daud sendiri bilang, saudara, makanya orang kok tinggi-tinggikan Daud, saya juga bingung. Daud sendiri bilang, siapa aku, siapa keluargaku? Iya kan? Saudara, hampir nggak pernah saya ketemu jenderal bilang ini, lu belum tahu siapa gue. Nggak pernah. Ya kan? Selalu kopral yang ngomong, lu belum tahu siapa gue. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, Daud ini seorang yang hidup dalam kebenaran perjanjian baru, tapi dalam masa perjanjian lama. Haleluya. Kita lihat, saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Mari semua yang bernafas membaca Alkitab. Yang nafas saja. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Nah, ayat 18 ini seringkali jarang dibaca, saudara. Yang telah diketahui dari sejak semula. Kita di perjanjian baru, kita ini melihat salah satu prototipenya adalah the tabernacle of David. Tapi seringkali kita bilang kita perjanjian baru, kita gospel, memberitakan Injil, tapi pola pikir kita adalah tabernakel Musa. Ya kan? Lu halaman lo. Saudara, kita pikir kita ikut Tuhan itu kayak mobil. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, baru kencang. Hari ini dengar kebenaran. Engkau begitu mengenal Tuhan Yesus, menerima semua karyanya, engkau akan langsung gaspol. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini bukan percepatan, ini normal. Iya toh? Saudara pernah lihat mobil Formula One? Kalau lari kencang itu normal. Roh Kudus itu digambarkan seperti angin. Angin itu kencang. Tapi kita bagaikan Raja Wali. Raja Wali terbangnya bukan dengan kekuatan sayap. Kekuatan angin. Makanya dia terbangnya, saudara, begini. Begitu angin datang, Roh Kudus itu bukan itu. Nah, yang terjadi ketika orang nggak mengenal pemulihan pondok Daud yang dimaksud, dia jadi Kristen keplek-keplek. Saudara, gimana kita mau memenangkan jiwa? Kita sendiri kelihatan capek. Capek untuk hidup saleh. Gimana orang melihat kita, saudara? Iya, makanya Pak, makanya aku belum siap. Gara-gara gue lihat dia kayaknya, waduh, capek banget gitu. Ngelihat kita kagak bahagia. Halo. Pak, bahagia Pak kalau bulan muda. Tong ngomong atuh. Sudah, jangan mau jadi Kristen keplek-keplek. Haleluya. Tapi Kristen yang mantap. Haleluya. Dan ketahuilah, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 lebih tahun lalu. Sempurna, full. Engkau nggak perlu tunggu perasaan merinding baru engkau rasa, Roh Kudus datang. No. Roh Kudus akan selalu siap bekerja di dalam diri orang yang mau membuka hati dan percaya. Nah, saudara, ini terjadi persoalan sebenarnya konteks ayat ini. Sampai apa yang terjadi, saudara? Coba kita lihat terlebih dahulu, mundur sedikit dalam Kisah Rasul pasal 15 ini, ya, ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi ternyata pelayanan mereka tuh sedang menaruh kuk dari agama, dari peraturan, dari hukum-hukum. Seorang istri masak ikan, lalu baunya kemana-mana. Suaminya pulang kantor lapar. Wow, istriku masak. Lalu dia deketin.
Yang kau masak buat siapa? Ya buat siapa lagi? Buat lu lah. Makananmu kayaknya harumnya enak banget, tapi kok muka lu sengak? Kenapa lu masak ini buat gue? Ya gimana ya, namanya istri, peraturannya memang begitu. Kira-kira nafsu makan hilang nggak? Ya Tuhan, gimana ya, gue kasih perpuluhan peraturannya begitu. Persembahannya, kasih persembahan peraturannya begitu. Ke gereja ya peraturannya begitu. Ya gue harus ikut lah. Daripada gue mati masuk neraka, hidup di dunia cilaka. No. Ketika engkau pulang ke rumah, istrimu masak dengan senyum. Untuk siapa kau masak? Untuk siapa lagi? Kenapa kau senyum? Ya karena gue sayang sama lu. Wih, biar itu ikan asin, saudara. Rasanya kayak ikan tongkol. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, seringkali tanpa sadar saudara memakai ayat Alkitab. Tolong saya kasih tahu sama saudara ya, setan juga pakai ayat loh. Jadi nggak semua yang pakai ayat. You have to have the discernment spirit. Roh yang mampu membedakan saudara. Ini adalah spirit the gospel of Jesus Christ, the gospel of the grace of God. Atau ini spirit agamawi tapi pakai ayat-ayat. Dan kasih Tuhan Yesus, kemudian keluarlah ayat ini saudara, tentang pemulihan Pondok Daud. Dan hasilnya, kenapa pemulihan Pondok Daud ini membawa orang semakin tertarik ikut Yesus? Karena oleh pemulihan Pondok Daud ini, orang-orang dibebaskan, datang menghampiri tahta kudus Tuhan, saudara. Tirai bait suci sudah terbelah dua. Mahal banget loh. Mesti bikin gempa dia, saudara. Untuk bikin tirai itu terbelah dua. Kita gereja bikin aturan. No, lu belum nggak layak di sini. Tirai. Ya. Saudara, kemudian hasilnya banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kenapa? Nah, tadi saudara, saya belum sampaikan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, tentang bagaimana yang terjadi. Murid-murid bertekun setelah mereka dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, memecahkan roti bersama tiap-tiap hari. Woi, gereja ini lakukan itu saudara, luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Mereka berubah. Sehingga perubahan mereka disukai semua orang. Saya mau bilang kepada saudara, perubahan oleh buah roh itu membuat orang suka. Tapi perubahan oleh buah perbuatan membuat orang lagi nih, sok kudus lu. Perubahan oleh buah perbuatan kita membuat kita menjadi merasa kita lebih baik daripada orang lain. Haleluya. Saudara, apa yang hasilnya, saudara? Mereka disukai semua orang. Nah, I want to tell you something. It's time for us to move from the momentum into the movement. Momentumnya ada, di mana Petrus khotbah, ribuan orang bertobat. Tapi kalau kita hanya tunggu mimbar menyelamatkan orang, 250 juta kapan menangnya? Kita bikin KKR paling rame berapa? Udah gitu yang hadir orang-orang lahir baru juga dijemputin semuanya, saudara. Ya toh? Tapi the movement, saudara tahu apa movementnya? Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan. Ingat kapan? Tiap-tiap hari. Bukan hanya hari KKR, bukan hanya hari Minggu. Tiap-tiap hari. Artinya ini mimbar ada dalam hidup saudara. Hidup menjadi mimbar pemberitaan kasih karunia Tuhan. Oh my God, haleluya. Nah, saudara, pemulihan Pondok Daud ini sebenarnya apa toh ini? Ayat yang tadi saudara yang jarang dibaca itu sebenarnya tujuannya yang telah diketahui dalam ayat 18 dari sejak semula. Nah, sayangnya, minta maaf saudara, saya menghargai LAI, tapi sekali lagi, seperti tadi saudara saya bukain Yesaya 55, ada ayat yang betul-betul didiskon isinya terjemahannya saudara. Ya kan, di Alkitab kita dibilang rancanganku bukan rancanganmu itu toh, tapi dalam bahasa Inggrisnya saya selalu pakai KJV saudara. Ya kan, your thought is not my thought, pikiranmu bukan pikiranku, itu didiskon. Ya, nah saudara, di dalam bahasa Inggrisnya di dalam ayat 18 ini coba kita lihat yuk sama-sama saudara ya. Tolong dibukain. Ya, ayat 18. Oke. Nah, known to God. Oh, ini juga di diskon ya. Makanya ini NKJV. Coba tolong KJV. All are his work. Tapi dalam KJV-nya nggak gitu. Nah, ini dia. From the beginning of the world.
Jadi sudah diketahui Tuhan pekerjaannya ini, yang tentang pemulihan ini, sejak the beginning of the world. Kapan the beginning of the world? Di Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Wow. Saudara, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu, apa saja yang engkau butuhkan, mulai dari engkau di kandungan ibumu sampai engkau kembali ke Eden di surga sana, saudara. Haleluya. Ya. Nah, saudara, apa yang Tuhan kerjakan di Taman Eden? Debu tanah. Wow. Maka itu manusia, saudara tahu, diciptakan Tuhan bukan hari pertama. Tapi banyak orang Kristen hidup gaya hari pertama. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Riki Tambulon ada di situ. Coba kalau saudara hidup di Bandung ini, saudara, ini hutan, saudara pasti mengerutkan kening kan? Nah, banyak orang nggak tahu, saudara, bahwa Tuhan ciptakan kita bukan di hari pertama. Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6 terakhir. Ya, Pinahan dan kawan-kawan, orang Batak tahu ini, saudara. Ya, babi itu semuanya sudah disediakan Tuhan sebelum kita ada. Jadi kalau saudara pergi ke kebun binatang, tolong jangan sombong, karena mereka lebih senior dari kita. Mereka sudah ada sebelum kita. Amin. Tapi tahukah saudara, binatang tidak diciptakan dari tanah liat. Haleluya. Makanya jangan sombong sama hewan lah. Dia nggak dari tanah liat, kita dari tanah liat. Bahkan disebutnya debu, the dust. Debu tanah, saudara. Lalu debu tanah yang tidak berharga ini menjadi berharga. Debu tanah ini dijadikan serupa. Debu tanah ini dikasih kuasa. Haleluya. Engkau hidup di dunia untuk menjadi representasinya surga. Dan saudara, dia hembuskan. Bahasa Ibraninya, nasyama. Debu tanah ini menjadi tahu, menjadi hidup seperti Allah hidup. Karena ada nafas Allah. Udah, jangan pikir gara-gara mobil mewah bikin kita jadi berharga. Jangan pikir gara-gara jabatan bikin kita jadi berharga. Kita ini nggak ada, hanya debu tanah. Kecuali nafasnya membuat debu tanah ini berkuasa. Serupa dengan dia. Haleluya. Nasyamah ini artinya, saudara, adalah divine intellectuality. Kita diberikan intelektualitas ilahi. Kita diberikan, saudara, yang namanya divine intelligence, kecerdasan ilahi. Don't play lah with this divine intelligence, saudara. Seorang raja yang bengis mendapat mimpi. Orang Sunda bilang ini raja gelo, ya. Kenapa? Dia bilang gini, panggil orang-orang pintar, ya, terjemahin mimpiku. Saudara, kalau saudara disuruh terjemahin mimpi, percayalah, pasti datang beda-beda ini. Kenapa? Semua pada ngarang kan? Tapi raja ini rupanya lumayan pintar, saudara. Dia nggak mau kasih tahu apa mimpinya, supaya jangan ngarang. Mana ada raja gila begini? Kalau nggak bisa terjemahin mimpiku, penggal. Waduh. Ya. Mimpinya apa? Cari sendiri. Waduh. Saudara, Daniel pasal 6 mencatat, Daniel seorang yang memiliki the excellent spirit. Roh yang luar biasa. Hari ini, saudara, mesti semua kita percaya roh sudah ada dalam diri saudara. And he is the excellent one.
Roh itu bukan membuat kita jadi goblok. Saudara, ketika Yusuf di penjara, raja mendapat mimpi. Sampai singkat cerita, raja bilang begini, bisakah kita menemukan seorang yang memiliki roh yang luar biasa seperti Yusuf? Ini orang kafir loh. Saya nggak yakin bahwa raja itu tahu bahwa dia ini punya roh Allah dari bahasa roh. Tapi saudara, saya bukan bilang bahwa bahasa roh itu nggak penting. Tetapi bahasa roh mengingatkan saudara ada roh Allah dalam dirimu. Supaya apa, saudara? Supaya kita bukan hanya bahasa roh, but we live by His Spirit. Kita punya alasan untuk hidup oleh roh. Karena sesungguhnya saudara dan saya yakin saudara sudah tahu ini. Engkau adalah manusia roh. Kita manusia roh yang dikasih jiwa, ditaruh dalam bodi. Supaya jangan gentayangan. Amin, saudara. Dan roh ini, ketika tubuh ini tinggal satu saat, maka dia akan naik. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya bergumul dari dulu, saudara. Tuhan, kenapa kami bisa bertengkar sekencang kami bahasa roh? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, karena ternyata banyak orang gak mengerti bagaimana hidup oleh roh. Yang terjadi orang hidup oleh buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, apa yang terjadi? Saya mau tanya sama saudara, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, perlu datang ke gereja? Nggak ada gereja juga. Perlu berdoa? Enggak. Kenapa? Karena Taman Eden itu sepenuhnya gereja. Jadi saudara harus tahu mulai hari ini, engkau ada di gereja yang terbesar di dunia. Karena dunia ini adalah gerejanya Tuhan. Ini I don't know. You got it or not? Kalau enggak saudara tahu, ini pondok Daud. Kalau yang di sana, pondok maki-maki. Tuhan, kita ini bukan human doing, human being. Beda human doing sama perbuatan. Tuhan gak jadikan saudara berbuat baik. Tuhan jadikan saudara lebih dari orang baik. Seperti Yesus. Karena berbuat baik sama orang baik itu beda. Ya kan? Namanya lagi PDKT. Semua buat baik, saudara. Saudara, Adam dan Hawa hari-hari bergaul sama Tuhan. Jadi pemulihan pondok Daud ini adalah kembali kepada seperti di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa, dimanapun dia berada, dia bergaul dengan Tuhan. Karena ada nasyamah. Belum ada dosa. Kapan dosa datang? Saya buka dulu wajah saya, saudara yang berdosa ini. Ketika telinganya ini bukan lagi mendengar apa yang dikatakan Tuhan, tapi apa yang dikatakan oleh iblis. Apa itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Saudara, saya dari dulu bergumul, apakah apel kegigit? Itu merek komputer. Ya. Saudara, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini adalah sebenarnya satu buah yang tidak pernah Tuhan inginkan dimiliki oleh manusia. Kenapa? Supaya manusia hanya bergantung sama Tuhan. Saudara, ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang pertama, standar baik dan jahat menjadi milik dia. Saudara lihat kenapa suami istri bertengkar? Dia yang salah. No, kamu yang salah. Dia yang salah, betul nggak? Coba kalau salah satu bilang, ya aku yang salah, selesai toh. Sampai di pengadilan pun masalah bisa nggak selesai, saudara. Kenapa? Karena standar baik dan jahat menurut manusia. Menurut orang di Bandung, ini waktu saya di Bandung, saudara, saya lewat jalan, saya biasa aja jalannya, semua pada melotot sama saya. Saya bilang, saya bukan artis, kenapa saya dipelototin? Rupanya dibilang begini, Pak, kalau di Medan Bapak lewat aja nggak apa-apa, Pak. Kalau di sini, punten.
Kalau di Medan itu punten itu hasil raport. Punten berapa kamu? Ya toh. Kumpul kebo di Eropa. Oh Pak, kita ini sebelum menikah mesti tes dulu. Daripada nikah nanti cerai, pendetanya kan kasihan. Kayak baik juga kan? Saudara, maka itu jangan coba-coba cari pikiran baik. Bertobat bukan tentang berubah dari pikiran negatif kepada pikiran positif. Karena apa itu negatif dan positif? Menurut masing-masing kan? Bukan dari pikiran buruk kepada pikiran baik. Apa itu pikiran buruk, pikiran baik? Menurut masing-masing kan? Tapi dari pikiran manusia kepada pikiran Kristus. That's bertobat. Haleluya. Itu bertobat, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan gak mau manusia itu punya standar baik dan jahat. Lu gantung aja sama gue. Lu bergaul semua. Berapa bapak-bapak di sini mau anakmu kerjanya baik, keuangannya baik, kesehatannya baik, dia nggak bikin jahat, cuman satu aja. Dia bilang gini, gue nggak perlu lu. Sakit nggak hati, saudara? Nah, ini bukan tentang Tuhan sakit hati, tapi tentang ketika kita terpisah dari Tuhan, kita hancur. Tuhan punya sifat cemburu itu sudah beda sama manusia. Kalau manusia itu cemburu buta. Kalau Tuhan cemburu untuk selamatkan. Kenapa dia nggak mau mata kita memandang kepada yang lain? Karena ketika memandang yang lain kita binasa. Petrus masih jalan di atas air ketika dia melihat Yesus. Tapi ketika dia melihat ke bawah, dia tenggelam, saudara. Makanya udahlah, nggak usah lihat data-data terlalu banyak, saudara, tentang pandemi. Lihat aja data-data tentang anugerah Tuhan yang terus mengalir dan mengalir dan mengalir. Saudara, Tuhan nggak mau. Yang kedua, lama-lama manusia bukan hanya punya standar baik dan jahat menurut diri masing-masing. Tapi yang kedua, manusia kemudian menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi penentu. Dan yang ketiga, manusia mau menjadi Tuhan atas manusia yang lainnya. Inilah yang disebut Babel, saudara. Babel itu, saudara, kenapa orang mendirikan gedung tinggi? Zaman itu nggak ada gedung tinggi. Karena mereka tahu pernah ada bah terjadi, saudara. Jadi supaya mereka selamat, mereka punya standar keselamatan menurut diri mereka. Mereka bangun gedung tinggi, kalau nanti ada bah kami aman. Hari ini dengar, keselamatan yang sempurna bukan hanya datang dari Tuhan. Dia sediakan bagi orang-orang yang tidak layak. Dia sediakan keselamatan bukan hanya nanti. Sejak di bumi, Tuhan mau engkau selamat. Pikiranmu selamat, hatimu selamat, perbuatanmu selamat, rumah tanggamu selamat, keuanganmu selamat, pekerjaan, bisnis, usaha, perjalanan, pergaulanmu selamat. Karena ada orang, saudara, uangnya nggak selamat. Sebelum dia punya uang, dia hafal mana rumahnya. Tapi setelah dia banyak uang, saudara, dia suka salah pergi ke rumah orang lain, saudara. Gitu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saudara, pagi hari ini, saudara, sebelum saya tutup firman Tuhan, ya kita tutup dulu ya. Mari, hidup oleh roh. Saya ajak saudara melihat hidup oleh roh. Di dalam Galatia pasal yang Ya, ada yang udah tahu ayatnya? Siapa tahu saudara punya pewahyuan. Oke, Galatia pasal 5 ayat 16. Jadi seperti zaman dulu mereka hidup. Oh Pak, kalau gitu pemulihan pondok Daud seperti zaman Taman Eden. Kan mereka nggak ke gereja lagi, mereka nggak doa lagi. Mereka baca Alkitab nggak? Nggak perlu, karena mereka masih punya nasyama, mereka nempel sama Tuhan. Oh, berarti sekarang kami nggak perlu gereja lagi ya Pak? Memang pikiran orang berdosa. Ya, saudara, Adam dan Hawa nggak perlu kasih perpuluhan. Kenapa? Karena otak mereka belum ada otak dosa. Kalau kita bukan kasih perpuluhan, persemuaan. Karena Mazmur 24 ayat 1 bilang, bumi dan segala isinya punya. Nah, jadi berapa saudara percaya? 10% milik Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi yang percaya. Oh, enggak semua. Tuhan itu bocengli. Dia pemilik segala-galanya, tapi dia bilang gini, udah, lu 90% lu kelola, 10% tanda hatimu mengakui aku. Mulai dari situ. Tapi jemaat di sini akan terus beranjak, bukan hanya 10%. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Pak, kalau jabatan oke, Pak, kalau per bulan jangan. Nah, saudara, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 ini,
Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan saudara, ayat itu tidak bilang begini, jangan hidup oleh daging supaya kamu bisa hidup oleh roh. Kalahkan daging supaya kamu bisa hidup oleh roh. Nggak pernah dibilang begitu. Jadi saudara jangan bilang begini, nanti tunggu aku udah berubah hidup baik dulu baru mau ikut Yesus. Salah. Karena nggak ada yang pernah bisa jadi baik. Yang kedua saudara, engkau nggak butuh Yesus kalau engkau sudah baik. Menurutmu engkau baik. Tanya sama istri sama suamimu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudara? Ini bukan kebenaran yang Tuhan maksud. Karena kita tidak ada yang mampu mengalahkan daging kita. Ya kan? Caranya gini, hidup oleh roh. Maka engkau nggak menuruti. Hasil orang yang hidup oleh roh, daging kalah. Haleluya. Mari kita praktekin. Pandanglah ke atas, 1, 2, 3. Pasti yang di bawah nggak kelihatan. Setuju? Ada yang bilang, Pak, aku udah lihat ke atas, tapi yang bawah kelihatan. Itu juling tingkat tinggi. Jadi akibat kita memandang ke atas, maka yang di bawah kagak kelihatan. Setuju? Saudara, ketika engkau hidup oleh roh, engkau membuat dirimu punya kuasa mengalahkan kedagingan. Satu kali saudara, ada seorang bapak datang dari Jakarta lalu ngajak saya makan. Lalu kemudian dari makan-makan ini saya pikir ada apa ya, dibawa di ruang tertutup saudara sama istrinya. Bapak ini sudah umur 70 tahun kurang lebih saudara, 70 sekian. Lalu dia bilang ini, Pak Pendeta, saya ini sakit hati. Oh biasa Pak, saya juga sakit hati dalam hati ini saudara. Saya juga ngalamin sakit hati kok. Lalu dia ceritain bagaimana hatinya disakiti oleh adiknya berkali-kali. Istrinya bilang gini sama dia sambil tepuk-tepuk bahunya, Pak ampuni Pak. Langsung dia gini, kok gak ngerasain apa yang kurasain. Hari ini dengar saudara, jangan paksa orang merasakan apa yang kau rasakan. Saya bisa bayangkan, kalau jemaat saya yang sekian ribu, semua harus kurasakan apa yang mereka rasakan. Aku tidur gak bisa, doa gak bisa, makan gak bisa, baca Alkitab gak bisa. Jemaat terjun ke laut, gembalanya sekalian ikut terjun ke laut. Kami janjian suami istri, jangan kau rasakan apa yang kurasakan ya Yang ya. Iya, kalau misalnya adik saya atau saudara saya nyakitin saya, jangan kau ikut rasakan itu. Kenapa? Karena kalau aku sakit hati, kau sakit hati juga. Wah, ke neraka kita dua-duanya. Tapi kalau aku yang sakit hati, engkau masih gak sakit hati, masih bisa membawa damai. Jadi berbahagialah saudara kalau punya gembala yang gak merasakan apa yang kau rasakan. Gak bisa khotbah lagi, gak dapat tuntunan saudara. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, jadi dia bersaksi saudara. Ceritain lah gimana perjalanan, bagaimana dia disakitin. Saudara di ujung ceritanya, saya ngomong gini sama dia, Pak, mulai hari ini jangan lagi berusaha mengampuni dia. Langsung melotot dia. Jadi maksud Bapak gimana? Iya, Bapak enggak usah lagi berusaha mengampuni dia. Kenapa gitu Pak? Karena gini Pak, nanti Bapak berusaha, Bapak udah ampuni dia, habis itu besok-besok dia sakitin lagi. Pasti Bapak akan bilang, kan benar gue bilang kan, ini lebih sakit lagi nih, nggak bisa. Gue The gospel is not about what you can do. The gospel is not about what other people do. The gospel is about 100% Jesus. Haleluya. Saudara, lalu kemudian saya bilang sama Bapak ini, Pak, yang Bapak punya cuma satu aja, sikap hati. Membuka hatimu, engkau rindu akan Tuhan. Saudara, kita ini sebenarnya nggak pernah disebut the lovers of God. Pencinta-pencinta Tuhan. Saudara nggak perlu memaksa dirimu harus cinta Tuhan. Oh, lu harus mencintai Tuhan, harus mencintai Tuhan. Gimana? Saudara bisa nggak engkau mencintai seorang yang engkau disuruh paksa cinta? Nggak mungkin.
Ini hanya tentang kebuka hatimu mengalami kasih Tuhan. Kasih yang semula adalah tentang kasih Dia. Ketika kasih Dia memenuhi hatimu, kasih yang Dia berikan tidak pernah pas-pasan. Cuman sayangnya orang merasa sudah mengenal Tuhan, sehingga akibatnya dia pikir, oh ya, dan apalagi salah mengenal Tuhan. Sudah merasa cukup dan salah mengenal Tuhan. Penghambat paling besar dalam Injil untuk orang terima adalah, gue udah tahu. Saudara, let me tell you something. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Tuhan. Siapa kita yang merasa sudah tahu? Saya punya mertua, saudara, umur 70 tahun lebih, masih kuliah. Dia udah kuliah, dia sekolah kedokteran, udah di mana-mana, saudara. Umur 70, masih kuliah. Iya, masih kuliah. Puji Tuhan, saudara, dia bisa lulus. Padahal dia setiap kali kuliah, saudara, dia di hadirat, selalu tidur. Dia mempelajari tubuh manusia saja kagak kelar-kelar. Siapa kita, saudara, belajar dari Tuhan merasa kelar? Berarti Allahmu bukan maha besar. Cetek Allahnya dia, saudara. Allah kita maha besar. Pengenalan Tuhan hari ini hanya batu loncatan untuk pengenalan yang lebih lagi. Pengenalan yang lebih lagi. Jangan pernah engkau merasa engkau sudah tamat. Ketika engkau merasa tamat mengenal Tuhan, tamatlah sudah masa depanmu. Saudara, lalu kemudian saya bilang, Bapak buka hati Bapak. Bapak terima aliran kasih Tuhan melalui pengenalan. Makanya salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah ini, saudara. Roh Kudus membukakan kepada kita seluruh kebenaran. Amin, saudara. Dia bukakan kita kebenaran. Hasilnya apa? 3 hal. 1. Lupa dari tadi baru poinnya sekarang. Iya. Tadi pembukaan. Yang pertama, Roh Kudus menyingkapkan kepada kita kebenaran. Betapa kita ini berdosa. Dan betapa sadisnya dosa. Saking sadisnya dosa, tak seorang pun mampu lepas dari dosa. Banyak hamba Tuhan bilang ikut Yesus itu susah. Ikut Yesus itu sulit. Ikut Yesus tidak sulit, tidak susah, tapi mustahil. Tapi Tuhan bilang apa? Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana saudara kita mengenal Tuhan ini? Yang pertama kita disadarkan kita berdosa, kita nggak mampu lepas. Tapi tidak hanya sampai di situ. Yang kedua, ini dimensinya saudara. Roh Kudus memberi kita kuasa. Untuk apa saudara? Untuk menang atas dosa. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh saudara, ikut Yesus bukan tentang orang mesti, oh kamu gak boleh gini, no. Ikut Yesus tentang apa? You can do whatever. Tapi ketika engkau mengenal Tuhan, apa yang terjadi saudara? Engkau makin dibukakan apa yang tertutup. Maka engkau masuk dalam dimensi yang ketiga. Pengenalan akan Tuhan membawa saudara melihat keindahan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membawa saudara kemuliaan, cita-cita, tujuan, destininya Tuhan bagi hidupmu. Sehingga apa yang terjadi saudara? Ketika engkau melihat dosa, maaf saudara, saya mesti kasih tahu contoh, walaupun dosa lebih daripada ini. Kira-kira sulit gak saudara membedakan mau pilih mana? Tai kambing atau berlian? Siapa di sini yang kesulitan mau pilih yang mana? Aduh Pak, pilih yang mana ya? Tai kambing, berlian, tai kambing, berlian. Saya kayaknya perlu puasa nih, pilih yang mana? Ada saudara kesulitan memilih yang mana? Yang jadi masalah adalah ketika kita dalam gelap, kita nggak tahu tai kambing, kita pikir berlian. Orang selalu bilang gini, nantilah ikut Tuhan, ku nikmati dulu dunia ini. Dia belum tahu ikut Tuhan lebih nikmat. Dia belum tahu ikut Tuhan itu kenikmatan sejati. Dia belum tahu kenikmatan dari dunia justru menipu dan merusak dan sementara. Maka ini bukan tentang, jangan lakukan ini, lakukan ini. Bukan, engkau dibukakan. Tai kambing ngapain? Kau dibukakan keindahan karyanya.
keindahan rancangannya bagi hidup. Saudara, kira-kira saudara, kalau saudara begini, Pastor Agung saudara sering ke Israel, pasti dibawa ke tempat berlian. Ya kan, nggak tahu kita pendeta-pendeta kok dibawa ke gitu-gituan saudara. Kita berliannya udah di hati. Saudara, kalau saudara lihat berlian, ya loh. Pernah nggak saudara kepikiran begini? Mbak, di sini ada tai kambing nggak ya? Nggak mungkin. Iya kan? Nggak kepikiran. Nah, are you ready for this third dimension? It's not just about revealing the truth. It's not just about the power of the Holy Spirit. But, saudara, membuat engkau bukan lagi sibuk. Aduh, aku mesti menang atas dosa. Roh Kudus beri aku kuasa. Bukan hanya gitu. Tapi makin lama, makin kau kenal Tuhan, makin kau lihat keindahannya, makin kau lihat bukan hanya dia indah, dia mampu membuat keindahannya terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Dan dahsyatnya apa saudara? Engkau makin gak kepikiran berdosa. That's it. Jadi ikut Tuhan begini, aduh dosa, aduh, no. Makin gue lihat, wow, masa lalumu sudah makin jauh. Wow, masa lalumu makin gak menarik lagi. Wow, masa yang Yesus bukakan makin menarik kita. Haleluya. Saudara, let me close with this. Galatia pasal yang keempat. Ini berbicara tentang budak dan anak. Oke. Saudara, selama seseorang masih jadi bayi, maka apa yang terjadi? Dia belum akil balik, dia itu masih budak. Dia masih berada di bawah pengawasan. Maka itu dia perlu hukum Taurat. Bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita bukan lagi budak, kita jadi anak. Dan kata anak yang dipakai di situ saudara bukan nepios. Saudara, anak yang dimaksud di situ adalah seorang yang full ground, hurios. Bedanya apa? Nah, mari kita lihat saudara ya. Ayat 5, Galatia pasal yang keempat. Ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus sudah genapi semua hukum Taurat. Saudara, jangan coba-coba genapi hukum Taurat. Yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kalau saudara masih hidup di bawah hukum Taurat, engkau masih budak. Wajib. Oh, kalau enggak. Saya kaget kadang-kadang. Saudara yang memuji Tuhan gak berdiri, nanti kakimu kecelakaan loh. Waduh. Oh ya, berdiri deh. Saudara bisa bayangkan kalau seorang ayah dengar anaknya ngobrol di sebelah. Anaknya ditanya sama tetangga. Dek, kalau papamu ngomong, kamu dengerin? Oh, denger om. Kalau papamu suruh kamu lakukan sesuatu, lakukan om. Kenapa? Soalnya om, papa kejam. Kalau enggak gue kena hukuman. Bapak bangga enggak? Enggak. Tapi coba anakmu bilang, oh om, papaku sayang banget sama aku om. Apa aja yang dia ngomongin aku pingin dengerin om. Aku lakukan. Kenapa papaku sayang banget sama aku? Itu yang Tuhan suka sebenarnya. Engkau gak perlu paksa dirimu menyenangkanmu. Seolah-olah kok menyenangkan disuruh paksa. Tahukah saudara, menyenangkan Tuhan itu sebenarnya karena Tuhan sudah nyenangin kita. Kalau anak kita bilang, nak kamu sekolah ya, nanti kamu bisa rajin sekolah, kamu dapat hasilnya loh. Lalu anak itu kemudian beruntung, dapat pengetahuan, bisa punya hikmat, bisa bekerja, bisa berkarya. Yang untung siapa? Yang senang siapa? Anak itu. Bapaknya bangga. Saudara, apa yang Tuhan buat sebenarnya dia gak perlu apa-apa dari kita. Tapi ketika kita ikut menurut apa yang terbaik dari dia, yang kehendak dia, saudara, sebenarnya kita sedang membuat diri kita menjadi orang yang beruntung.
Haleluya. Saudara, Galatia 4 ayat yang kelima dikatakan dia diutus menebus. Jadi kita sudah ditebus dari hukum Taurat. Jangan dianggap enteng penebusan ini, saudara. Mahal banget. Kita diterima jadi anak. Lalu ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi karena kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh. Apa artinya ahli waris? Bapaknya yang berjuang, punya pabrik, punya ini, punya itu. Anaknya cuma nerima. Haleluya. Jadi jangan pernah bilang, Pak, saya mulai bisnis dari nol. Oh ya, Bapak mulai bisnis dari nol. Dari nggak punya otak, nggak punya jantung, nggak punya paru-paru, nggak punya matahari, bulan, bintang. Waktu Bapak ada di bumi ini tubuh kosong, lalu gelap gulita menutupi samudera raya. No. Kita mulai dari Yesus. Kita menjalani hidup ini oleh Yesus. Tujuan hidup ini kepada Yesus. Maka hanya bagi Yesuslah. Amin, saudara. Kalau bagi kita kemuliaan, aduh, kepala kebesaran jatuh, saudara. Selamat menikmati rest in the spirit of God. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, aku berhenti berbicara, tapi Roh-Mu akan terus mewahyukan diri-Mu. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan, di dalam pewahyuan itu ada kuasa yang menyingkapkan dan menarik kami dan membuat apa yang Kau wahyukan terjadi dalam hidup kami. Berkatilah setiap kami jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan, berkati gembala, Bapak Pendeta Agung dan Ibu, ya Tuhan, keluarga besar. Terima kasih Bapak, hari ini kami semuanya dibawa Tuhan, bukan hanya dalam kemerdekaan, tapi dalam kemuliaan. Amen. Pekerjaan Tuhan sempurna. Dia bukan hanya memerdekakan kami, tapi Dia bawa kami, beri kami kembali kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan ibu bapak saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu mengingat dan memberitakan kematian Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Ibu bapak saudara, mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Inilah cawan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia. Bapak ibu saudaraku, berapa banyak yang percaya, inilah darah Yesus. Engkau yang percaya, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Bapak Ibu sedang menelan kehidupan, kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, kemenangan. Inilah jalan keluar yang Tuhan berikan dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, untuk firman Tuhan, untuk tubuh darah-Mu. Juga hamba berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Ricky Nelson. Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, berlipat-lipat. Engkau berkati dengan segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan kami. Sebagai tanda cinta kami bawa persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. 30, 60, 100 kali lipat. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus mengalir menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.